Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GSP Channel Sharing and Learning. Oke, jadi banyak sekali dari teman-teman semuanya yang request untuk dibahas materi atau soal-soal seputar nanti PPG ya, pretest PPG 2022. Jadi kali ini aku akan bahas nantinya mulai dari kisi-kisi untuk pretest PPG itu apa saja, teman-teman, dan juga nanti ada contoh soal atau kita akan bahas soal pretest PPG 2022 semacam prediksi gitu, prediksi nanti soal-soal pretestnya itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti akan ada gambaran gitu ya, belajarnya terarah apa saja gitu. Dan jangan lupa nih teman-teman semuanya untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update kalau misalkan aku upload video terbaru ya. Teman-teman juga update di Instagram aku cispi_47, cispi_47. Oke, jadi ini banyak sekali yang teman-teman sebenarnya masih bingung ya tentang PPG, ada yang bingung daljab, prajab, segala macam. Yang penting sekarang teman-teman ini dulu deh, ada pemutakhiran data sampai dengan terakhir tanggal 30 Januari, itu saja dulu ya yang dilakukan. Jadi kita perbarui data atau kita lihat kalau misalkan ada data-data yang kurang sesuai, nah itu kita sesuaikan dulu di situ. Masalah nanti PPG-nya itu banyak yang tanyanya gini Kak, bagaimana caranya untuk bisa daftar PPG Daljab. Nah, jadi kalau PPG Daljab atau dalam jabatan itu kan yang diikuti oleh guru honorer ya, baik honorer negeri maupun swasta ya, GTY, ataupun guru PNS yang memang pastinya sudah terdaftar di Dapodik dengan ada syarat-syarat tertentunya, termasuk ada TMT maksimal itu di 2015, lalu punya NUPTK ya. Apalagi nih teman-teman, kalau untuk yang honorer juga punya SK Bupati segala macam ya. Jadi sebenarnya untuk bisa ikut pretest itu bukan kita daftar, tapi yang penting kita sudah memenuhi syarat terlebih dahulu, dan nanti teman-teman rajin-rajinlah untuk membuka SIM PKB, karena pemanggilan untuk PPG Daljab itu sendiri nanti bisa teman-teman cek di SIM PKB. Lalu bagaimana sih buat teman-teman yang tidak memenuhi syarat itu ya? Nah, nantinya teman-teman bisa ikut PPG Daljab lagi, Prajab ya, Prajabatan. Nah, tapi ya itu tadi, kalau Prajabatan ya ini berarti kita mandiri ya, bayarnya sendiri. Biasanya untuk Prajab itu pendaftarannya setelah PPG Daljab itu nanti mulai dibuka ya. Nah, itu akan diikuti oleh Prajab. Jadi memang Daljab dulu baru Prajab teman-teman. Dan untuk ikut Prajab juga tidak semudah itu. Karena pertama, tidak semua universitas membuka program PPG ini. Lalu yang kedua, sekarang semakin banyak peminatnya. Makanya untuk kita dapat nanti pendidikan PPG itu pun Prajab juga kita nanti semacam ada tes di awalnya juga, ada pretestnya juga, dan itu kalau Prajab justru soalnya lebih banyak gitu. Walaupun kisi-kisinya hampir sama, tapi soalnya dia lebih banyak dan berhari-hari gitu ya. Kalau Daljab kita dalam satu hari itu bisa selesai hanya mungkin 100 sekian soal gitu. Prajab itu bisa sampai 400 soal teman-teman. Jadi tiap satu kompetensi itu masing-masing sendiri-sendiri gitu ya. Jadi walaupun teman-teman nantinya mau ikut Prajab ataupun Daljab ya, dari sekarang kita sudah persiapkan itu ya, kita sambil nyicil-nyicil belajarnya itu. Dan untuk nantinya kita bisa ikut pretest itu sebenarnya tidak dibatasi kuota, bukan pembatasan kuota teman-teman, tapi lebih kepada jadi nanti itu ada KKM-nya ya. KKM kalau yang kemarin itu yang terakhir KKM-nya dari 55, karena banyak yang tidak lolos ya, tidak sampai angka 55, maka KKM-nya diturunkan menjadi 50. Nah, KKM-nya di 50. Jadi tidak ada batas nanti peringkat sekian yang bisa dipanggil untuk pendidikan PPG Daljab, itu tidak ada seperti itu teman-teman, tapi nanti memang ada perankingan dan itu ada angkatan-angkatan sekian gitu. Jadi buat yang kemarin sudah lulus tapi belum dipanggil, nah kemungkinan nanti tinggal menunggu untuk pemanggilan
untuk pendidikan PPG-nya saja gitu ya. Nah, kalau bisa sih kita nanti selain sampai KKM juga nilainya kita ya bisa tinggi gitu, karena itu juga pengaruh kepada nanti bagaimana kita bisa ikut ke pendidikannya gitu. Mungkin kita akan lebih cepat untuk dipanggilnya gitu ya teman-teman semuanya. Dan jangan dianggap remeh, aduh 50 doang. Jangan dikira 50 aja ya, karena ternyata di angka 50 itu pun banyak sekali yang tidak lulus KKM. Banyak sekali yang tidak lulus pretest itu sendiri. Kenapa? Karena di sini lebih kepada manajemen waktunya. Nah, soal-soal pretest itu bisa dibilang gimana ya, sulit-sulit banget juga ya. Ya seperti yang biasa kita pelajari itu teman-teman, tapi lebih kepada ini kejar-kejaran waktu gitu. Jadi memang waktunya itu kurang lebih ya 1 soal 1 menit gitulah. Nah, waktu itu yang menurut saya membuat teman-teman banyak yang gagal pada pretest itu sendiri. Makanya untuk kita bisa dengan bisa lebih mudah untuk nanti mengerjakan dengan jumlah waktu yang cukup, bukan jumlah waktu yang cukup tapi ya itu kita bisa manajemen waktu gitu ya, makanya harus sering-sering latihan dan juga simulasi gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama adalah tentang kisi-kisi pretest untuk PPG Daljab. Oke, di sini jadi yang akan diujikan itu ada 4 kompetensi ya. Mulai dari yang pertama pedagogik, lalu bidang studi, minat bakat, dan juga tes potensi akademik. Oh iya, satu lagi aku lupa nih buat teman-teman yang mau join untuk kita ikut belajar bersama, bisa ikut di grup Telegram ya, PPG 2022. Linknya aku sertakan ada di deskripsi. Oke, lalu yang pertama adalah pedagogik. Pedagogik di sini dengan subkompetensinya yaitu teman-teman yang pertama merencanakan pembelajaran. Nah, merencanakan pembelajaran itu nantinya ada beberapa yang dipelajari ya, mulai dari merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran, lalu menetapkan materi, ada proses, ada media, ada penilaian, ada evaluasi juga gitu. Ada penyusunan RPP, silabus, dan lain sebagainya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Di sini kita melaksanakan pembelajaran untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan juga karakter siswa. Lalu yang ketiga adalah menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Berarti di sini berhubungan dengan penilaian ya, otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi memang kalau pedagogik semuanya ya nanti dipelajari ya teman-teman. Pedagogik itu kan luas. Intinya di sini mulai dari perencanaan sampai kita pelaksanaan sampai nanti menilai, mengevaluasi, dan tindak lanjut. Nah, itu semuanya kita pelajari. Mulai dari nanti perencanaan itu kurikulum, silabus, segala macam perangkat itu semuanya teman-teman. Dan ada studi kasus juga di kisi-kisinya, di indikator esensialnya gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bidang studi. Nah, untuk bidang studi ini isinya adalah tentang materi profesional sesuai dengan bidang studi kita. Misalkan kalau guru kelas nih, ya nanti ada IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PKN ya. Nah, itu bidang studinya nanti yang akan kita ajarkan gitu. Misalkan guru mapel bahasa Inggris ya nanti bidang studi bahasa Inggris itu, profesional bahasa Inggris. Guru mapel matematika ya nanti bidang studinya profesional matematika. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bidang studi. Yang ketiga adalah minat bakat. Jadi ada 2 ya, minat bakat. Oke. Untuk minat di sini yaitu minat terhadap profesi tertentu. Di antaranya adalah keterlibatan dalam bidang pendidikan atau non-kependidikan dengan perasaan senang, lalu sikap positif terhadap profesi guru.
Yang kedua adalah minat terhadap tugas-tugas spesifik guru, diantaranya intensitas keterlibatan guru dalam bidang literasi dan kegiatan ilmiah, intensitas keterlibatan guru dalam aktivitas layanan sosial, intensitas komunikasi secara persuasif. Oke, next. Oke, itu tadi minat ya, minat dan seharusnya itu ada bakat nih teman-teman, kurang ya tadi ya. Jadi minat dan juga bakat. Kalau untuk bakat itu ada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah, ada perlakuan terhadap siswa, ada juga kemampuan penyesuaian diri. Jadi untuk minat dan juga bakat itu teman-teman gambarannya itu semacam tes TKP gitu ya, kayak TKP, kayak manajerial gitu. Jadi intinya seperti itu. Oke, lanjut ini tentang yang keberapa ya kita ya? Keempat mungkin ya, yaitu tes potensi akademik. Nah, kalau tes potensi akademik ini secara keseluruhan seperti TIU, teman-teman. Kayak kalau SKD itu ya TIU. Nah, kalau yang tadi pedagogik itu teman-teman udah pasti, apalagi P3K kemarin gitu ya, sudah biasa kita temui. Lalu apalagi tadi bidang studi juga, dan minat bakat ya juga teman-teman tidak asing. Kalau untuk TIU, karena ini mungkin CPNS sudah agak lama, kemarin terakhir 2019, nah ini yang harus banyak-banyak kita ingat-ingat lagi nih. Yang pertama adalah verbal, yaitu berhubungan dengan hubungan kata, analitis, dan juga logis. Yang kedua, numerik. Numerik ada deret, ada juga aritmatika. Lalu yang ketiga, figural. Figural itu ada hubungan bentuk, ada juga serial. Figural itu yang ini, yang gambar-gambar itu ya teman-teman. Kalau verbal itu ada yang hubungan analogis, ada juga yang penarikan kesimpulan gitu ya. Ada juga yang analitis. Analitis itu yang ini loh, yang kayak si A lebih tinggi daripada si B, lalu si B lebih rendah daripada si D, dan lain sebagainya. Itu adalah analitis. Oke, teman-teman, kali ini kita bahas salah satu kompetensinya, yaitu kompetensi verbal gitu, karena seperti aku bilang tadi ya, kalau untuk pedagogik, minat bakat kayak TKP atau manajerial, dan juga bidang studi itu kan kita udah sering bahas ya, hampir sih, walaupun tidak sama-sama banget gitu, tapi teman-teman masih ada gambaran karena sering kita pelajari. Nah, kalau untuk TPA ini yang lumayan nih teman-teman, lumayan terakhir dipelajari kalau yang ikut tes CPNS di 2019 ya itu ya, berarti 2 tahun yang lalu, hampir di 3 tahun. Makanya ini yang pertama aku ingetin dulu tentang tes potensi akademik, salah satu submaterinya yaitu kompetensi verbal. Nah, di sini subkompetensi logis ya, yaitu indikatornya dapat menarik kesimpulan dari dua premis yang diberikan. Nah, kita akan belajar tentang penarikan kesimpulan di sini. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang silogisme, kita berbicara tentang penarikan kesimpulan, maka kita nggak boleh baper. Apa ya maksudnya? Kita tidak bisa hanya berdasarkan logika, tapi penarikan kesimpulan itu ada hukum-hukumnya, ada aturannya, dan kita harus mengikuti aturan itu. Itu ya. Yang pertama, silogisme itu ada 3 term. Ada subjek, ada predikat, dan ada juga term penengah, atau biasa juga kita sebutnya ada yang namanya sebagai minor, mayor, dan juga ada penengah gitu ya proposisinya. Yang kedua, term penengah tidak terdapat pada kesimpulan. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan term penengah itu, dia tidak boleh menjadi kesimpulan. Yang ketiga, jika pada satu premis terdapat proposisi partikular, maka kesimpulannya juga merupakan proposisi partikular.
Partikular itu teman-teman ditandai dengan beberapa gitu, biasanya katanya beberapa atau ada gitu. Jadi bukan semua ya, kan kalau semua berarti ya semuanya. Kalau partikular tuh beberapa. Jadi kalau satu premis itu proposinya hanya beberapa bla 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 gitu, maka kesimpulannya ya beberapa juga gitu. Nah, itu yang kita tandai ya, yang kita ingat-ingat. Kita ke contohnya di sini. 1. Semua yang bergizi dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Oke, seperti aturan yang tadi ya. Salah satu proposisi itu partikular, sebagian atau beberapa. Artinya kesimpulannya ya pasti partikular juga, yaitu sebagian. Nah, ini teman-teman, jadi ketika nanti kita lihat opsi, yang opsinya itu ada kata semua, berarti bisa kita eliminasi, gitu ya. Semua yang bergizi dimakan menyehatkan. Sebagian makanan tidak menyehatkan. Nah, ini sama-sama menyehatkan, artinya ini tidak boleh muncul pada kesimpulan. Gitu. Karena di sini ada kata-kata tidak, artinya juga muncul juga di sini tidak. Artinya sebagian makanan tidak bergizi. Nah, begitu ya caranya teman-teman. Nomor 2, jika salah satu premis merupakan proposisi negatif, maka kesimpulannya juga harus proposisi negatif. Ini proposisi maksudnya. Oke, jadi kalau salah satu premisnya itu negatif, nah nanti kesimpulannya juga harus negatif. Gitu. Contoh, semua tindak kejahatan tidak disukai orang. Sebagian pejabat melakukan tindak kejahatan. Nah, karena di sini ada negatifnya ya, ini proposisi negatif, artinya di kesimpulan juga nanti harus negatif. Oke, kita coret dulu ya yang sama, ini yang mana ini? Oke, di sini tindak kejahatan. Berarti ini tidak boleh muncul pada kesimpulan. Karena salah satu proposisi adalah partikular, artinya jawabannya juga partikular di sini. Sebagian. Sebagian apa? Sebagian pejabat. Karena di sini negatif, berarti juga ada kata tidak. Tidak apa ya? Tidak disukai orang. Jadi sebagian pejabat tidak disukai orang. Lanjut. Jika kedua premis merupakan proposisi partikular, maka kesimpulan yang diambil adalah tidak sah karena kesimpulannya tidak pasti. Oke, jadi kalau dua-duanya premis itu partikular, tidak bisa kita ambil atau kita tidak bisa menarik kesimpulannya, teman-teman. Bisa kita tarik kesimpulan itu kalau hanya salah satu dari premis itu merupakan proposisi partikular, gitu ya. Contoh di sini, sebagian orang kaya itu dermawan. Yang kedua, sebagian pengusaha adalah orang kaya. Kesimpulannya itu belum tentu ya, belum tentu sebagian pengusaha itu dermawan. Jadi di sini memang tidak bisa kita tarik kesimpulan. Kecuali kalau salah satu itu keseluruhan ya. Di sini misalkan semua orang kaya itu dermawan, semuanya dermawan. Sebagian pengusaha itu orang kaya. Nah, berarti sebagian pengusaha itu dermawan. 4. Jika kedua premis merupakan proposisi negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kalau dua-duanya negatif juga tidak sah kalau kita tarik kesimpulan ya. Contoh di sini, tidak ada mahasiswa yang mau di DO, drop out, dikeluarkan. Aris bukan mahasiswa. Nah, jadi kan tidak ada mahasiswa yang mau di DO.
Lalu Aris itu bukan mahasiswa. Di sini karena kedua-duanya itu merupakan proposisi negatif, maka tidak bisa kita tarik kesimpulan. Apakah bisa ini kita tarik kesimpulan bahwa Aris tidak mau di DO? Atau karena ini dua-duanya negatif ya, jadi apakah jadi Aris mau di DO? Nah, itu kan juga tidak sah. Orang bukan mahasiswa. Kenapa mau di DO gitu ya? Next. Term predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premis. Oke, di sini ya, jadi term predikatnya itu harus konsisten. Di sini kata-katanya konsisten dengan term predikat yang ada pada premis. Contoh, melati adalah bunga. Oke, melati adalah bunga. Mawar bukanlah melati. Nah, artinya di sini bisa kita hilangkan ya. Karena di sini negatif, jadi kesimpulannya kan juga harus negatif. Nah, di sini menjadi mawar bukanlah bunga. Itu tidak sesuai kesimpulannya, tidak sah. Ini kenapa seperti ini? Karena predikat pada soal tersebut, predikat pada kesimpulannya itu tidak konsisten dengan term predikat yang ada pada premis. Makanya tidak sah apabila kita ambil kesimpulan gitu, teman-teman. Selanjutnya, term penengah tidak boleh bermakna ganda, baik di premis minor maupun pada premis mayor. Di sini kata kuncinya ya, tidak boleh bermakna ganda. Contoh, bulan merupakan benda langit. Oh, ini satu saja ya, bulan merupakan benda langit. Ini ke double ketiknya. Agustus adalah bulan. Nah, di sini kan yang dimaksud bulan yang pada pernyataan pertama itu benda langit, sedangkan pernyataan yang kedua bulan di sini adalah bulan, nama-nama bulan di dalam satu tahun. Artinya bulan di sini adalah makna yang berbeda ya, maknanya ganda. Oleh sebab itu, makanya tidak bisa kita tarik kesimpulan. Apakah Agustus itu benda langit? Nah, kalau kita tarik kesimpulan Agustus adalah benda langit. Nah, itu juga tidak sah ya, tidak bisa. Artinya, itulah yang dimaksud dengan term penengah tidak boleh bermakna ganda, baik itu di premis minor maupun premis mayor. Nah, itu teman-teman yang bisa dibahas di tes potensi akademik ini. Namun, selanjutnya aku ada PR buat teman-teman semuanya. Kita lihat di sini. Oke, mudah ya insya Allah karena teman-teman tadi sudah baca atau sudah bahas ya. Ya, di sini semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memiliki antena panjang. Oke, silakan teman-teman untuk dibaca opsinya A, B, C, D, E. Ini untuk PR teman-teman semuanya. Tadi setelah bahas materi tentang tes potensi akademik ya untuk penarikan kesimpulan sesuai dengan aturan-aturan tadi yang sudah kita bahas, silakan teman-teman nanti jawab di kolom komentar ya. Teman-teman jawab di kolom komentar. Nanti aku cek apakah sebagian dari teman-teman itu sudah paham atau belum. Lanjut lagi, teman-teman silahkan bisa komen juga. Next kita akan bahas materi pretest yang mana nih? Teman-teman mau pedagogik atau minat dan bakat seperti tadi aku bilang ya, seperti TKP, seperti manajerial gitu, ataukah bidang studi, atau kita masih di tes potensi akademik ya, karena memang TPA banyak. Oke, sekian dulu teman-teman yang bisa aku sampaikan kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.